kabar di news.com? Saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada Harry Chow. Harry Chow adalah presiden dari IABC, Indonesian American Business Council. Apa kabar, Pak Harry? Baik, selamat malam, Pak. Boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Harry Chow, saya presiden dari Indonesian American Business Council. Main bisnis saya importing furniture untuk hotel di Amerika. Sejak tahun? Furniture sejak tahun 2004. 2004, wow, long time. Ya, long time. Waktu cepat. Boleh bicara sedikit tentang organisasi IABC? Ya, IBC didirikan 10 tahun yang lalu, diresmikan oleh Pak Dino Patijalal. Waktu itu beliau sebagai Duta Besar Indonesia yang ada di Amerika. Tujuan kita ialah untuk menjembatani kedua masyarakat dari Indonesia dan Amerika Indonesia. Jadi kita sebagai non-profit organization untuk membantu dalam bidang bisnis. Jika ada yang mau menanyakan masalah aturan-aturan bisnis, nah kita siap bantu dengan beberapa board director. Gitu. Bagaimana perkembangannya sekarang? Perkembangan sekarang kita agak maju tapi nggak terlalu maju dengan sekarang keadaan dengan COVID-19 ini. Selama tahun ini kita memang dari Januari kita tidak ada aktivitas. Oke, jadi Karena kita ada golf turnamen dan ada beberapa acara, sementara kita batalkan dulu. Mungkin tahun depan. mungkin Pak Heri bisa beritahu keadaan situasi dengan bisnis pemilik Indonesia, orang Indonesia, bagaimana sekarang menghadapi COVID-19? COVID-19 ini kelihatannya ini dengan adanya ini merubah tingkat kebiasaan manusia. Pertama, semua orang sudah tahu dengan apa istilahnya social distance, dan banyak sekali orang sekarang sudah mulai tidak suka belanja ke toko. Jadi mereka rata-rata sekarang kelihatannya ini mengarah kepada online bisnis yang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau yang kebetulan yang seperti yang kita kerjakan itu untuk hotel, yang mana itu berarti barang sudah jadi, itu tidak mungkin untuk online. Jadi kita harus tetap ada apa namanya manufacturing dan delivery in person. Jadi tidak bisa dibeli pakai online. Yang online maksudnya seperti essential product, sabun, baju, tas, sepatu, itu sekarang rata-rata beli online. Seperti dengar tadi pagi itu ada JCPenney hari ini ada baru file bankruptcy. Jadi kelihatannya yang big box itu mengalami masalah gitu. Jadi mungkin trendingnya mengarah kepada online. Jadi kalau bisa kita nggak keluar gitu maksudnya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang jembatan antara Indonesia dan Amerika, di mana kita jual produk Indonesia di Amerika, suggestion dari Pak Heri, produk apa yang kelihatannya potensinya besar untuk online? Potensi besar yang untuk online yaitu kalau bisa, sebetulnya furniture bukan, maksud saya furniture nggak bisa ya. Furniture tuh bisa, tapi bukan yang untuk yang besar-besar yang masif untuk hotel itu. Jadi kalau misalnya furniture kursi, bar stool, meja apa namanya pilo, itu masih bisa dibuat online. Yang mana bisa di online, yang mana bisa di packaging, dan masih bisa di-carry dengan satu orang. Jadi kalau bisa, kalau yang dari Indonesia ingin ekspor ke Amerika, jadi kalau cari barang yang sesuatu barang yang bisa di-packaging dan tidak gampang rusak dan bisa ditaruh di
shipping by FedEx itu, kurir itu yang masih bisa. Jadi misalnya yang barang kecil-kecil, tadi yang seperti saya bilang pilo, kalau mungkin dari Indonesia ada anduk-anduk, baju, sepatu, ya semacam begitulah. Dan yang penting juga presentasinya di online itu harus benar-benar yang bisa menunjukkan, misalnya kalau sekarang ini sebagai contoh, bukan saya promosi, misalnya contoh ke Brooks Brothers baju gitu. Kalau Bapak ke online itu bisa kelihatan, kalau kita mau ngesum bisa kelihatan bentuk kainnya, motifnya, kancingnya, apa semua tadi. Jadi dengan dibantu dengan teknologi IT yang hebat, yang bagus, itu yang mendorong. Jadi barang itu asalkan barang itu quality bagus, harga cukup, pasti bisa jual asal dengan dibantu dengan IT yang itu presentation ya Pak, graphic desainnya itu harus benar-benar bagus. Saya rasa begitu ya. Apakah ada halangan untuk import produk dari Indonesia sekarang dengan situasi COVID-19? Untuk itu sejauh ini tidak ada halangan untuk Indonesia. Tidak, yang cuma masalahnya dari China aja Pak. Dan dari China itu kita ada tarif, kalau dari Indonesia itu sampai saat ini masih tidak ada, dan itu suatu kesempatan yang sangat bagus kalau dibandingkan dengan China. China itu sekarang katanya cuma 30%, 30%, tapi kenyataan kalau kita bayar bill, tarifnya itu sampai 35%. Jadi ada tambahan macam-macam dari 30%. Jadi barang misalnya 100 jadi 135 plus ongkos kirim. Itu dari tadi Indonesia itu sebetulnya sangat bagus, sangat potensi. Yang penting yaitu dari marketing, packaging itu juga penting, Pak. Packaging itu hampir satu. Packaging itu untuk presentation. Dan dengan data-data yang lengkap, misalnya kalau di baju, apa kain itu harus dijelaskan, cottonnya berapa, macam-macam lah. Pokoknya yang jelas. Mereka kalau lebih jelas, sebetulnya mereka rata-rata juga nggak baca. Tapi kalau jelas itu kelihatannya banyak, itu dia kelihatan, wah ini lebih mantap gitu. Jadi orang ada kalau beli nggak ragu-ragu. Tapi untuk shipment tidak ada halangan juga dalam konflik. Shipment so far is okay, tidak ada masalah. Kalau kontainer juga oke, tidak ada masalah. Sekarang malahan kalau nggak salah saya dengar dari Jakarta itu ada direct ship dari MCA, tadi ada kapal direct CMA. Itu dari Jakarta sampai Amerika itu direct tanpa stop di satu negara. Itu kira-kira 21 hari, 23 hari sudah sampai Amerika. Normalnya 30 hari. Tapi kalau dari Surabaya, dari Semarang itu harus singgah di Singapura atau di Taiwan atau di Busan di Korea. Jadi kalau dari Jakarta langsung ke Los Angeles, bukan? Bisa. Ada CMA, perusahaan cuma ada satu, sudah diresmikan sama Presiden itu. Sejak, kalau nggak salah, tahun lalu atau 2 tahun lalu. Oke. Terus kalau lihat di Los Angeles, di sana kan banyak restoran Indonesia ya. Bagaimana mereka keadaannya sekarang? Wah, terus terang sekarang ini saya masih mengurangi keluar, Pak. Jadi kalau rumah makan Indonesia saya kurang mengetahui banyak. Tapi datanya mereka masih ada oke pakai Tugo ya, beli take away ya, bukan makan di sana. Kalau lihat dari COVID-19, kalau menurut Pak Hari, tantangan yang paling besar itu apa sekarang? Untuk bisnis. Untuk bisnis tantangan yang paling besar itu kalau di bidang kita untuk hotel furniture, sebetulnya mereka ada penundaan ya untuk yang guest room yang besar-besar itu ada penundaan. Yang proyek maksudnya gini, bangunan belum jadi, belum dibuat. Ini gini, hotel ada dua macam, Pak, renovasi sama brand new. Nah, kalau yang masih digambar itu mereka ditunda. Tapi kalau mereka sudah di construction diselesain. Dan renovasi itu rata-rata mereka tidak mengerjai renovasi yang di dalam kamar. Kebanyakan mereka renovasi yang ada di lobi, di swimming pool area, di rumah makan itu yang sudah waktunya ganti. Dan kebetulan
klien kita itu dari public company, jadi agak tidak ada terlalu masalahnya, tidak terlalu besar. Gitu. Kalau Pak Hari boleh suggest ya, untuk pemilik bisnis di Amerika, terutama dalam situasi COVID-19, apa yang Pak Heri bisa memberi pesan? Yang kalau untuk sebetulnya gini, kan ini kan pemerintah Amerika sebetulnya sangat membantu dengan adanya PPP, program PPP dari SBA Loan, dan juga dari yang dari SBA itu banyak program. Jadi kebetulan kita ada mortgage, saya ada beli gedung, ada mortgage, kita minta ditawarin 6 bulan tanpa bayar. Mortgage-nya bukan maksudnya membayar, maksudnya ditunda, Pak. Mestinya kita habisnya misalnya tahun 2030 gitu. Bulan 12, ditunda 6 bulan, jadi kita menjadi 20.031, bulan 6 baru habis. Jadi tadi kita selama 6 bulan ini kita free penggunaan. Terus PPPP itu juga bagus juga programnya, dan cepat sekali. Kita masukin 2 minggu langsung keluar semua. Jadi kita dikasih gaji, pegawai-pegawai itu dikasih 2,5 bulan gaji. Jadi mereka lihat dari daftar rata-rata pegawai kita berapa, terus pengeluaran kita berapa, jadi mereka bayar, SBA kasih kita 2,5 bulan, dan itu akan forgiveness kalau kita dalam bulan 6, 2,5 bulan lagi, di bulan 6 akhir, nanti mereka akan audit, dan mereka akan lihat kalau kita masih jumlah pegawai tetap, pengeluaran kita tetap, atau boleh berkurang, tapi tidak boleh melebihi 25%. Nah, kalau lebih dari 25%, kita diminta untuk mengembalikan uangnya sisanya, ditambah 1% bunga. Tapi kembalinya bukan bulan 6, kembalinya bulan 11 nanti. Jadi program ini sebetulnya sangat membantu juga untuk para bisnis di sini. Dan untuk tadi yang pertanyaan Bapak itu untuk bagaimana pada usulannya, ya kita sekarang harus pintar-pintar, apa maksudnya, penghematan. Gitu. Penghematan, kalau nggak perlu ya ngurangin orang pegawai, atau nggak perlu, tidak, kalau bisa kerjain di rumah ya kita kerjain di rumah gitu. Tapi untuk saya sendiri, kita sih selama COVID ini kita tiap hari di kantor dengan ganti-ganti orang yang masuk. Jadi 50% pegawai masuk berapa hari, 50% berapa hari. Tapi untuk saya sendiri saya tiap hari. Gitu. Kalau untuk trade antara Indonesia sama Amerika, menurut Pak Hari, apa yang bisa diimprove? Maksudnya trade antara Indonesia dan Amerika. Jadi seandainya ada produk dari Indonesia ke Amerika, menurut Pak Hari bisa lihat apa yang bisa diimprove dari trade antara Indonesia sama Amerika. Sebetulnya gini, kalau untuk trade itu, kalau untuk quality produk Indonesia sih tidak terlalu banyak masalah. Yang masalah kendalanya dari Indonesia itu kemasannya, packaging, dan nomor 2 itu harga. Misalnya aja Indonesia penghasil besi, tapi somehow harga jual besi kita yang untuk furniture itu menjauhi, melebihi dari China, biarpun di China itu ada tarif. Jadi misalnya China itu kita sudah kena tarif 35% tambah ongkos kirim, itu masih lebih murah daripada barang yang dari Indonesia yang nggak ada tarifnya. Itu yang masalah di sana. Entah itu karena kenapa, saya kurang tahu, cuma itu harganya, kendalanya di besi. Dan besi sama finishingnya di Indonesia itu juga masih kalah sama dari China. Performance sih bagus,
talenta banyak, cuma ya itu masalahnya di materialnya itu. Entah itu bagaimana, apa ada ekstra duty atau ekstra local tax apa bagaimana, saya kurang tahu kalau itu. Kesan apa yang Pak Hari ingin berikan ke pemirsa Kabari? Pesannya yaitu dalam COVID-19 ini kita harus mawas diri dan lebih berhemat, soalnya kan tiap dan maksudnya itu kalau bisa nggak usah keluar, dan cari kreasi yang baru untuk bisnis. Soalnya ini waktu dengan keadaan sekarang ini ada suatu kesempatan yang baik. Mungkin nggak baik untuk orang-orang yang sudah big box, yang punya perusahaan gede-gede. Tapi untuk yang startup yang seperti kecil-kecil gitu, seperti kita gini, mungkin kesempatan yang baik. Ini suatu opportunity yang nggak pernah ada. Jadi kita harus pandai-pandai cari suatu opportunity, barang apa yang bisa dikelola, yang bisa dijual di luar negeri, dengan mengambil kesempatan. Indonesia dan Amerika trade-nya tidak ada pajak, tidak ada, maksudnya tidak ada tarif, dan kalau ada misalnya sangat minim sekali, dan itu suatu kesempatan yang bagus. Dan sampai saat ini pemerintah Amerika tidak ada sama Indonesia ada masalah trade war apa, tidak ada. Jadi itu suatu kesempatan yang masih bagus. Kecuali ada beberapa item lah, misalnya matras. Barusan ini saya dengar matras, kasur itu, tapi bukan Indonesia aja. Indonesia, Vietnam, China, semua masuk Amerika kena anti-dumping. Jadi kalau sudah kena anti-dumping, itu teksnya bukan cuma 30%. Jadi teksnya anti-dumping itu sudah di atas 100%. Kalau tarif itu cuma tarif aja yang pernah direview. Kalau anti-dumping itu di-file sama beberapa perusahaan yang ada di Amerika yang mereka merasa dirugikan oleh saingan mereka dari importer tersebut. Jadi maka itu dia minta sama pemerintah file anti-dumping. Dan anti-dumping bayarnya itu 100% ke atas, kadang-kadang sampai 200. Kalau furniture sampai 200, 198%. Kalau matras, kalau nggak salah berapa ratus, batu ada kena juga, batu dari China, tapi batu itu sampai berapa ratus persen gitu. Ya, mungkin untuk pemirsa Kabari mungkin ada yang tidak mengerti apa itu anti-dumping. Anti-dumping itu suatu duty atau tax yang diajukan oleh beberapa perusahaan yang di Amerika. Mereka komplain ke Departemen Perdagangan, mereka bilang merasa kalau mereka tersaingin dengan harga yang tidak benar. Mereka bilang kalau mungkin ada subsidi, tapi ya itu kan semua dari, maksudnya itu yang mereka tidak merasa tidak tersaingin lah gitu Pak maksudnya. Jadi mereka file, mereka kalau sudah disetujuin, jadi setiap barang masuk, misalnya furniture kita masuk ke Amerika, kita dikenakan 198%, dan uang tersebut tidak masuk di pemerintahan Amerika, masuk ke suatu escrow account. Escrow-nya nanti end of the year dibagi among berapa orang yang file anti-dumping tersebut. Dan biasanya yang file itu manufacturer dari Amerika? Amerika manufacturer lokal yang dia punya pabrik benar-benar di Amerika, dan dia bilang saya tutup pabriknya gara-gara kalah saingan gitu. Jadi mereka yang file di sini. Dan mereka benar-benar punya pabrik di sini dan mereka tutup sekarang gara-gara ini katanya. Gitu loh. Tapi mereka harus buktikan yang mereka tutup pabriknya. Iya, ada. Tapi tidak perlu membuktikan yang mereka tutup. Hanya iya, dan itu anti-dumping itu bisa kembali berapa tahun kemudian. Jadi misalnya sekarang kita masukin barang dari China terus gitu. Terus suatu saat 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian ada anti-dumping. Mereka kolek semua dari sekarang sampai 5 tahun yang akan datang. Dan itu biasanya ditanggung oleh pabrik di China atau ditanggung? Kalau itu sih kebanyakan pabrik sudah diam-diam. Mereka nggak mau tahu. Yang dikejar yang kita yang di sini. Soalnya kan kita misalnya yang di sini badan usaha yang resmi, karena ada tadi kita yang di sini yang dicari.
kan kita sebagai importer of record. Jadi importer of record itu bertanggung jawab atas barang tersebut. Jadi importer of record itu harus hati-hati, jangan sampai sekali-sekali dititipin orang barangnya nggak benar, misalnya ada barang yang nggak itu nggak terregister, itu sangat penting, Pak. Misalnya sekarang kita untuk masukin packaging ya, packaging itu kalau kita misalnya ada kayu, kita misalnya Bapak masukin satu kursi gitu, terus di package di crate pakai kayu. Itu kayunya itu harus benar-benar ada stemnya. Stem untuk apa namanya? Yang istilahnya itu kalau kayu yang digunakan itu kayu yang plantation gitu, macam gitu. Tapi kalau itu kita tidak ada stemnya atau tidak ada fumigasi, sebenarnya dari Indonesia ada fumigasi. Kalau kita nggak ada fumigasi, barang itu nggak bisa masuk Amerika, ditolak langsung semua. Jadi itu mesti hati-hati. Jadi itu bisa tanya ke custom broker setiap peraturan-peraturan. Jadi paling bagus kalau import ya semua pakai karton kotak-kotak karton biasa gitu. Jadi jangan ada kayunya. Dan pabrik yang dapat anti-dumping itu apakah direfleks jadi nggak boleh masuk atau gimana tuh? Bukan mereka nggak boleh masuk, cuma mereka dituduh sebagai kamu itu jual harga di bawah rate. Jadi untuk masuk Amerika saya harus ngasihin kamu pajak berapa persen gitu supaya kamu bisa masuk. Kalau kita mau bayar pajak kita bisa bersaing ya silakan. Kalau nggak bisa ya jangan import gitu istilahnya. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu sampai mereka komplain ya. Jadi walaupun kita import itu produk seandainya dari China atau dari Indonesia, kita bisa tahu mungkin 2-3 tahun setelah yang ada orang komplain. Sebelumnya itu sebetulnya ada istilahnya kalau furniture ya, kalau saya tahu furniture itu dulu sebelum anti dumping diterapkan, mereka itu ada beberapa istilah namanya section A, section C. Nah, itu pajaknya rendah. Yang ada section itu jadi gini, anti dumping itu tidak semua pabrik dilarang masuk, bukan. Jadi kalau mereka itu diinvestigate, kalau mereka memang ada memenuhi syarat yang ditentukan, mereka dikenakan rate-nya berapa persen, 7%, 10% gitu. Tapi kalau ternyata perusahaan tersebut tidak melengkapi atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, langsung dikenain 170%. Misalnya sekarang, jadi gini, misalnya sekarang Bapak masukin barang gitu, kan kena 7%, 8%. Terus tiba-tiba pabriknya yang ini ada masalah tahun kemudian. Kalau pabrik yang ada anti dumping ini tiap tahun dievaluasi. Dan kalau tahun berikutnya ada masalah, misalnya sekarang tahun 2020, kita masukin, oke ya, bayar 78%. Jadi itu belum selesai maksudnya. Jadi begitu tahun 2021, dievaluasi, pabrik ini ada masalah pabrik A ini. Jadi kita yang selama tahun 2020 ini, dihitung ulang kita import berapa puluh kontainer, nilainya berapa, ditambah pajak. Tahun depannya harus bayar. Oh, jadi juga gambling. Jadi itu harus hati-hati. Sebetulnya itu maka itu kalau Indonesia itu sangat bagus, tidak ada anti dumping. Sampai saat ini cuma beberapa barang aja, matras atau apa itu, beberapa item aja itu kan karena kebetulan sudah demand-nya sangat tinggi di sini. Baik Pak Hari, terima kasih untuk memberi informasi, dan untuk pemirsa Kabari, saya mengucapkan terima kasih sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak, selamat malam.